Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Jumat Legi ya dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang sihir ya, masih sihir. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan saya ini mau ditumbalkan. Ya, korban sihir mau ditumbalkan. Loh, apa hanya Anda saja? Saya pun juga sama, ditumbalkan ya. Saya dibuat supaya saya gila. Saya dibuat supaya saya ini tidak bisa beraktivitas. Akhirnya gila, akhirnya stres, akhirnya depresi. Akhirnya ya keliang lahat gitu. Harapannya seperti itu. Tapi Tuhan selalu menolong hambanya gitu. Yakinlah gitu. Sihir itu tidak akan berhenti. Ketika kita katakanlah kita ini sudah bangkit ya, sudah positif, itu tidak akan berhenti sampai benar-benar apa yang diminta oleh dukun ya, atau pelaku itu selesai gitu ya. Artinya kita ini selesai, lunas gitu. Itu tidak akan berhenti. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika seseorang itu melakukan santet, itu perjanjiannya adalah nyawanya gitu ya. Jadi ketika seseorang itu katakanlah pergi ke dukun santet, itu nyawanya gitu ya. Ketika sihirnya gagal ya, ketika sihirnya hancur, maka nyawa pelakunya ini yang akan kena gitu. Ya. Sama yang saya rasakan ya, ketika kita energi kita positif, kita kuat, itu makhluk halusnya itu ya cuma angu-angu ini loh. Ya di tempat ini ya, di rumah ini gitu ya, sudah 1 minggu itu cuma angu-angu ini, cuma melihat saya gini, tidak berani mendekat, cuma angu-angu doang. Saya biarkan saja gitu ya. Saya biarkan saja. Saya kira hanya saya saja gitu yang dikasih, yang dilihat gitu. Anak saya juga dikelihatan gitu. Lah, ketika dia sudah ngawur ya, biasanya sihir itu ngawur teman-teman ya, tidak peduli siapa ya. Pokoknya yang ada di rumah itu ya, sikat saja semuanya gitu. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau Anda terkena sihir, biasanya seluruh keluarga Anda juga kena. Walaupun tidak se ekstrim yang Anda derita. Akhirnya apa? Semalam saya ngaji teman-teman ya. Semalam saya ngaji. Nah, inilah pentingnya ya. Pentingnya kita itu memiliki sebuah amalan yang sudah lama ya, yang sudah kita istiqomahkan, itu bisa kita pakai itu loh ya. Cukup Anda baca sekali gitu. Anda baca sekali ya, energinya kembali lagi, aktif lagi ya. Nah, semalam saya baca Yasin Fadilah ya. Yasin Fadilah 1 kali, terus saya gabung dengan Hizib Nasor 1 kali, saya gabung dengan Hizib Bahar 1 kali, saya gabung dengan Wirid Sakron 1 kali, dan sholawat dalail ya. Ini yang setiap hari saya amalkan itu ya. Nah, alhamdulillah ya, sudah tidak ada gangguan lagi gitu. Ya tidak tahu nanti malam apakah masih muncul atau nongol lagi gitu ya. Cuma nginguk gini aja, tidak ganggu sebenarnya, tidak ganggu. Tapi ya nginguk seperti ini ya, nginceng gini loh teman-teman ya. Malu halusnya itu nginceng gini ya. Nginceng gini ya, ditoleh hilang, nginceng ditoleh hilang ya. Padahal ya saya tahu kemana dia itu, saya tahu gitu loh ya. Ya mungkin dia pikir masih seperti yang dulu gitu, tapi dia sudah tidak berani nyerang ya, karena energinya sudah kalah gitu ya. Nah, tapi karena anak saya diketoi gitu loh, anak saya diketoi tapi tidak takut dia, karena sejak kecil sudah biasa gitu. Dia ngomong sama saya itu di tangga itu ya, wadah ini. Mulai kapan? Mulai pertama. Ternyata bukan saya saja, tapi dia gitu loh ya. Akhirnya ya itu. Semalam sudah wis. Nah, ketika saya membaca Yasin Fadilah,
Datang Kodam Yasin Fadilah itu ya, yang pernah saya tirakati selama 4 tahun ya. Datang dia. Sebenarnya enggak usah saya baca ya, tak suruh datang ya datang gitu. Ya, amalan itu seperti itu teman-teman ya, ada kodamnya. Nah, kebetulan saya dulu itu membaca Yasin Fadilah itu dalam kondisi emosi yang sangat luar biasa gitu ya. Kena sihir, kena telo, kena santet yang enggak sembuh-sembuh gitu ya. Akhirnya membaca itu dengan emosi gitu ya. Emosi bukan emosi emosi apa ya? Emosi sakit hati gitu. Kok enggak sembuh-sembuh saya gitu ya. Oke lah, yang diserang psikisnya ini enggak masalah, tapi fisiknya diserang juga gitu. Enggak bisa jalan, enggak bisa ngapa-ngapain wis. Jadi kembangnya amben, memang dikondisikan gila. Memang dikondisikan mau dibunuh gitu. Nah, akhirnya ya saya ngamalkan Yasin Fadilah itu muncul itu ya. Muncul itu si Sumartini, tak kasih nama Sumartini, enggak punya nama. Tak kasih Sumartini, tak kasih nama Sumartini ya. Nah, semalam juga datang, saya bilang sama dia, kalau makhluk ini ya masih ganggu gitu ya, sudah, kalau makhluk ini masih ganggu sudah wis, terserah kamu mau apakan gitu ya. Saya kasih izin teman-teman. Saya dulu enggak mengizinkan dia itu siap ya, siap tarung gitu loh. Nah, coba bayangkan ya, energi Yasin Fadilah selama 4 tahun ya, saya baca setiap hari 4 tahun berapa kali, otomatis kan besar atau energinya gitu ya. Wujudnya itu api ya, wujudnya api, wanita tapi api, merah menyala gitu. Nah, saya ketakutan dulu ya, siap melaksanakan perintah saya gitu. Waduh, lah waktu itu sudah gak usah ngapa-ngapain, aku bingung saya gitu. Nah, semalam kok ada gangguan gitu loh ya. Sebenarnya mulai hari pertama ya saya berada di rumah ini ya, di Pasuruan ini, sudah hari pertama saya abaikan saja, saya ngaji biasa ya, ngaji sholawat dalail itu biasa saja. Cuma intip-intip terus ya. Terus anak saya juga digitukan juga. Wah, ini kalau dibiarkan ya keterlaluan gitu ya. Nah, akhirnya semalam saya ngaji itu. Lah, inilah sihir teman-teman ya. Sihir itu tidak akan berhenti. Ketika targetnya ini kalau tidak ke kuburan tidak akan berhenti ya. Ya. Makanya kita pun juga harus memiliki proteksi, memiliki sebuah amalan gitu ya, yang memiliki energi gitu ya, dengan cara mengistiqomahkan, diistiqomahkan ya. Saya pakai sholawat itu, sholawat dalail itu ya, itu sudah hampir 7 tahun ini, 8 tahun jalan saya amalkan ya. Semalam juga baca itu teman-teman ya, habis baca itu, baca Yasin Fadilah, baca hijab nasor, hijab bahar, wirid sakron, mau baca rotibul atos, rotibul haddad ya, mata sudah tidak mampu gitu. Padahal ya dulu ya, kalau saya di rumah ini ya tidak pernah bisa tidur malam, tidurnya pagi. Ada ketakutan yang sangat luar biasa gitu. Merasa resah, merasa takut ya, di rumah sendiri itu loh takut. Tapi sekarang enggak ya, bawaannya tidur. Nah itulah teman-teman ya, kadang kita itu makhluk halus itu kasih apa ya, kasih shock terapi kepada kita ini di malam hari ya, buat kita ketakutan. Lah ketika kita ini sudah terbiasa dengan rasa takut, enggak takut lagi, dia bikin kita itu ketiduran, akhirnya apa, males gitu. Ini yang saya rasakan, bukan ketakutan lagi tapi males ya. Ketika pagi hari itu malesnya minta ampun, males dok kalau di rumah ini ya. Nah makanya ya memang rumah ini tidak pernah saya tempati ya, ini 6 bulan ya saya kesini, baru kesini lagi nih, sudah 6 bulan. Tapi alhamdulillah ya, auranya masih
masih lumayan gitu ya. Kalau 6 bulan biasanya rumah nggak ditempati kan ya menyeramkan, ini sudah enggak. Ya ada gangguan itu ya, bekas-bekas itu masih ada. Ya itulah teman-teman ya, sedikit cerita, ini real pengalaman ya, 1 minggu ya di rumah saya di Pasuruan itu ya. Memang saya tak kasih apa, tidak tak kasih tumbal atau apa, pagar gaib, tidak teman-teman ya. Ada kodam yang ikut ya ada gitu. Tapi kodamnya saya perintahkan ya, ketika ada orang jahat gitu, bukan makhluk jahat itu ya, makhluk sihir seperti itu ya. Nah, rumahnya aman ya, tapi makhluk halusnya yang tidak aman gitu ya. Sihirnya inilah yang tidak aman ya. Ya sebenarnya bisa ya kita kasih pagaran seperti itu ya. Kita memiliki kodam ya, kita perintahkan ya, supaya menghadang ya, memagari dari serangan sihir telur santet juga bisa. Tapi saya berpikir dulu itu lah ngapain dipagari wong orangnya ndak ada di sini gitu. Saya berpikirnya segitu gitu. Harusnya yang saya lakukan harus tetap dipagari walaupun orangnya ndak ada di sini gitu. Ya, caranya seperti itu. Nah kalau di rumah saya yang di Malang ya, ndak saya pagari. Kenapa? Lah di sana buat ngaji terus gitu loh ya, buat ngaji terus. Jadi energinya sudah otomatis gitu ya. Nah kalau di sini kan enggak gitu, 6 bulan baru ke sini gitu. Tapi saya rasa ya dengan kemunculan yang istilahnya hanya nilai semacam itu kan, energinya ini masih lemah gitu ya, masih di bawah energi saya gitu. Nah semoga dengan cerita ini ya bisa menambah wawasan teman-teman dimanapun Anda berada. Kaitannya dengan sihir itu tidak akan berhenti ya, manakala targetnya ini belum terkapar ya. Itu rumusnya di situ ya. Maka yang Anda harus lakukan adalah meningkatkan energi positif Anda ya, dengan cara apa? Ibadah ditambah, tirakate dikerjakan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.